akan banyak kasus-kasus korupsi yang akan terbongkar. Setelah Lebaran akan memanas. Sebenarnya yang saya lihat, yang perlu diperhatikan tuh akan banyak kebakaran. Kebakaran hutan yang saya lihat akan terjadi di daerah Kalimantan, Riau. Setelah itu di daerah Papua juga. Untuk gunung berapi, yang saya lihat selalu Sulawesi sama di Jawa Timur. Ini akan terjadi kemarau panjang. Kalau kemarin tuh ada kemarau basah. Tapi yang saya lihat ini akan kemarau yang betul-betul kemarau. Yang perlu diperhatikan untuk para petani, yang kasihan nanti para petani. Yang saya lihat akan ada satu kendala di dalam satu mesin. Pesawat komersil atau Komersil. Dunia sedang terguncang. Perang Iran melawan Israel dan Amerika ditengarai bakal membuat semua negara-negara di dunia ikut mengalami krisis. Di Indonesia, dampak perang di kawasan Timur Tengah juga sangat besar. Paling tidak, harga bahan bakar minyak juga bakal bergerak naik. Sementara itu, bencana alam juga masih menjadi ancaman yang sangat serius. Tapi benarkah bakal terjadi tsunami besar di tahun ini? Bagaimana dengan potensi gempa bumi dan gunung meletus? Mungkinkah dalam tradisi mudik Lebaran nanti akan terjadi banyak kecelakaan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bulan Maret mulai dijalani. Hati-hati. Tidak boleh sembarangan bertingkah laku agar tidak tersapu oleh banyak kejadian besar yang menakutkan. Dan di bulan Maret ini peperangan di kawasan Timur Tengah bakal semakin memanas. Hujan rudal yang menimpa Israel adalah balasan serangan bom yang dilancarkan ke pusat kota Iran. Berada di tahun kuda api, kobaran peperangan bakal semakin menakutkan. Perang di Timur Tengah sudah pasti akan memicu perdebatan di tanah air. Perpolitikan nasional bahkan bisa ikut terguncang akibat perseteruan panas Iran versus Israel dan Amerika. Tahun kuda api ini sebenarnya tahun yang jujur ya, bagi politik. Ini akan lumayan bergejolak karena akan banyak kasus-kasus korupsi yang akan terbongkar. Setelah itu akan ada tidak ada kecocokan, ada percekcokan juga antar politik yang saya lihat seperti itu. Setelah Lebaran akan memanas. Kalau dibilang parah, ya enggak juga ya. Tapi yang saya lihat sih saling nanti mungkin akan saling menjatuhkan. Gejolak tidak hanya menimpa perpolitikan global, guncangan juga terjadi di alam semesta. Memasuki bulan Maret, yang harus terus dipantau adalah gejolak di dasar perut bumi semua gunung berapi di Indonesia. Sebab, pertanda meletusnya banyak gunung berapi sudah dilihat oleh Nyai Dewi Rantian. Lewat kepekaan spiritualnya, Nyai Dewi membaca gunung di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi akan mengalami erupsi berkali-kali. Untuk gunung berapi yang perlu diperhatikan Sulawesi, yang saya lihat selalu Sulawesi sama di Jawa Timur. Setelah itu Jawa Tengah ada juga, tapi yang akan ini banget sih takutnya sih di Sulawesi. Kalau dibilang ada korban, yang saya lihat sih ada, tapi semoga tidak ada. Sebagai praktisi supranatural, Nyai Dewi Rantian kemudian mengkhawatirkan terjadinya fenomena kebakaran. Celakanya tidak hanya satu kali terjadi tragedi kebakaran, melainkan berkali-kali.
Lokasinya tidak hanya kota-kota besar yang padat penduduk, tapi juga kebakaran hutan yang sangat merugikan. Sebenarnya yang saya lihat, yang perlu diperhatikan tuh akan banyak kebakaran. Kebakaran tuh pemukiman, harus hati-hati. Setelah itu ada kebakaran hutan, yang saya lihat tuh saya nggak tahu ya, karena ini tahun api, setelah itu kuda juga, jadi takutnya energi apinya besar sekali. Jadi yang saya lihat itu hati-hati dengan kebakaran. Bencana kebakaran menjadi sangat menakutkan karena terjadi di banyak hutan di tanah air. Hutan-hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta di semua hutan di Indonesia akan mengalami kebakaran yang menyengsarakan. Tidak hanya asap yang kemudian menjadi problematika klasik, tapi juga rusaknya ekosistem alam yang berpusat di hutan belantara. Sumatera, setelah itu Sulawesi, setelah itu kayak di Palu gitu, setelah itu di daerah Jawa Barat. Artinya akan ada satu masa yang memang akan banyak asap gitu, artinya ada kebakaran hutan itu. Kebakaran hutan yang saya lihat akan terjadi di daerah Kalimantan, Riau, itu yang saya lihat. Setelah itu di daerah Papua juga, jadi yang saya lihat seperti itu. Berada di tahun dengan shio kuda api, yang juga perlu diwaspadai adalah kemarau panjang, sebab kemaraunya menyimpan mara bahaya. Musim yang biasanya identik dengan suasana paceklik, semakin menyekik kehidupan, terutama bagi para petani. Inilah kemalangan yang diakibatkan oleh kacaunya siklus panen yang sangat merugikan para petani. Oke, ini kan kadang-kadang cuaca juga tidak menentu ya. Kadang-kadang akan masih seperti itu atau bagaimana? Kalau dibilang tidak menentu, jawaban saya ini akan terjadi kemarau panjang. Kalau kemarin tuh ada tahun kemarin kemarau basah, tapi yang saya lihat ini akan kemarau yang betul-betul kemarau. Artinya di situ juga akan banyak korban yang maksudnya meninggal karena kalau korban untuk yang meninggal panas, jawaban saya enggak sih ya, tapi yang perlu diperhatikan untuk para petani. Yang kasihan nanti para petani. Pasti ngaruh ekonomi, makanya saya bilang perhatikan untuk para petani, bagaimana caranya pemerintah untuk antisipasi sebelum terjadi kemarau, mereka bagaimana caranya untuk supaya petani-petani ini airnya cukup. Banyak peristiwa menakutkan setelah melewati bulan 2 tahun 2026. Bukan hanya bencana alam, tapi juga suhu perpolitikan nasional dan global. Termasuk pecah perang Iran melawan Israel yang semakin memanas. Lantas benarkah di tahun ini akan banyak skandal besar yang terungkap? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana demi bencana terus berdatangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua adalah ulah manusia yang bertambah tidak baik. Berbagai kerusakan alam juga disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang hilang tanggung jawab. Kini, sudah saatnya menghentikan semua ketamakan yang membuat hutan-hutan meranggas, sungai kering, sawah tandus, hingga lautan hanya menyisakan keganasan. Jangan lagi abai pada keharmonisan lingkungan, sebab itulah cara terbaik menyudahi rangkaian bencana yang terjadi sepanjang tahun. Kalau masalah bencana ini kan masalahnya alam. Tapi sekarang kan masyarakat tuh bagaimana caranya sekarang banyak orang yang cuek dengan alam. Bagaimana caranya kita sekarang tuh kita tuh hidup sebenarnya harus mengasihi alam, harus menyayangi alam juga. Kenapa? Tanpa alam kita berantakan. Sekarang hutan bergundul, banjir luar biasa loh. Setelah itu apalagi di daerah-daerah. Masyarakat ini mungkin mereka melihat perasaan mereka lebih aman, tapi dapat efek dari orang-orang yang besar yang melakukan penambangan, melakukan pemotongan liar, pemotongan hutan. Mereka tuh tidak mengerti bagaimana efek untuk masyarakat.
Tapi kalau sudah dapat efek masyarakat yang besar, mereka juga tidak memberi apapun. Sumbangsi juga ya kecil dan minim, semua larinya untuk pemerintah. Tanda-tanda bencana besar juga datang dari arah laut. Setelah pertengahan tahun, akan ada gelombang sangat ganas yang menghantam daratan. Gelombang kencang yang bagai ditumpahkan dari tengah laut itu merupakan peristiwa tsunami yang sangat menakutkan. Pemicunya adalah terjadi gempa dahsyat yang bagai mengaduk-aduk lautan. Oke, kalau dibilang akan ada tsunami, bila mana ada gempa besar terjadi tsunami. Yang saya lihat akan ada gempa. Seperti itu. Semoga gempanya tidak di laut ya. Titik gempanya tidak di laut. Untuk jawaban saya di daerah Laut Selatan ya. Kenapa nih? Apakah berkomunikasi mungkin dengan? Kalau saya bilang berkomunikasi, tapi enggak sih. Tapi yang saya lihat seperti itu. Tahun 2026 sepertinya juga akan banyak diwarnai oleh skandal yang terbongkar. Nyai Dewi melihat bakal ada cinta terlarang yang akhirnya terkuak hingga menimbulkan kegemparan di ruang publik. Skandal pejabat dan selebriti ini ditengarai bakal menjadi hubungan terlarang paling panas. Nyai, tahun lalu banyak pejabat yang skandal gitu. Mungkin hati-hati juga nggak sih selain tadi? Ya jawaban saya itu ada. Tetap ada lah. Karena kan sekarang media sosial tuh luar biasa. Jadi apalagi sekarang ada yang perempuan yang saya lihat nanti ada perempuan yang lebih nekat. Jadi dia merasa kecewa, akhirnya dia naikkan suatu apa yang terjadi dengan dia dengan satu pejabat itu yang saya lihat. Tapi benarkah akan banyak kecelakaan maut saat tradisi mudik lebaran terjadi? Lantas daerah mana saja yang harus diwaspadai saat mudik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menuju pertengahan bulan puasa, semua orang tidak hanya fokus menjalankan ibadah Ramadan, karena sebagian bahkan sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan mudik. Hati-hati, banyak yang akan terjadi sepanjang hajatan mudik Lebaran, terutama di jalan raya. Sebagai ahli spiritual, Nyai Dewi Rantian hanya mewanti-wanti untuk menghindari daerah-daerah yang dikenal mistis. Misalnya saja tol Cipularang menuju Bandung. Jadi bagi siapapun masyarakat, saya berharap mereka agak lebih berhati-hati. Apalagi nanti kan pasti akan ada macet ya, pasti kan macetnya lumayan. Setelah itu takutnya akan ada kecelakaan seperti itu. Kedua lagi, bagaimana caranya mereka harus agak lebih teliti untuk sebelum berangkat, cek dulu apa yang perlu dicek untuk kendaraan mereka. Kalau sepeda motor harus dicek betul-betul, semuanya harus cek, apalagi mobil ya, kan kayak gitu. Yang Nyai lihat nih, ada sesuatu nggak sih di mudik ini yang harus dihati-hatikan? Maksudnya daerah mana? Bandung, ya tol daerah Bandung itu Cipularang perlu, setelah itu untuk daerah Cikampek juga, setelah itu untuk daerah Jawa juga ada. Yang saya lihat akan ada kecelakaan tunggal, ada juga kecelakaan yang mungkin beruntun ya, tapi nggak banyak gitu. Tapi ada beberapa yang kena. Kepada masyarakat yang akan menjalani tradisi mudik Lebaran, tidak ada pilihan kecuali selalu elinglan waspada. Banyak pertanda buruk yang terjadi, sehingga dikhawatirkan akan ada kecelakaan maut dalam tradisi mudik Lebaran. Memang, tidak semua kecelakaan adalah buah kesalahan manusia, karena ada pengaruh-pengaruh dari dunia tak terlihat yang punya kepentingan, misalnya saja membutuhkan tumbal manusia. Oke, kalau yang saya lihat, kalau untuk gangguan dari mistis mungkin ada, tapi sedikit banyaknya mistis mengganggu, tapi pasti ada sesuatu hal dari orangnya. Sedikit banyak mungkin mereka tidak teliti. Kedua lagi, mungkin
kalau kata kami orang Dayak itu kayak macam ada firasat lah. Jadi kayak macam ada tanda yang memang mereka harus terjadi seperti itu, kecelakaan itu. Yang saya lihat ya kendaraan ya, kalau untuk kayak mobil box juga ada. Tidak hanya mudik menggunakan transportasi darat, yang juga rawan kecelakaan adalah perjalanan lewat udara. Tidak hanya pada momentum Lebaran, Nyai Dewi Rantian juga melihat akan ada pesawat komersial yang mengalami kecelakaan. Walaupun berharap tidak ada korban jiwa, tapi kecelakaan pesawat selalu berakhir tragis. Yang saya lihat sih kayaknya sih udara ya. Yang saya lihat akan ada satu kendala di dalam satu mesin Pesawat komersil atau apa? komersial. Dan akan banyak korban? Semoga nggak ada. Saya nggak mau mengatakan ada, saya maunya semua orang selamat. Kondisi alam memang sudah sangat rusak, sementara manusia juga kian tamak. Jadi bumi bertambah tidak happy. Bukan hanya bencana yang datang membawa malapetaka, tapi juga peperangan yang melibatkan banyak negara. Tapi semogalah semua yang menyengsarakan segera berakhir. Perbanyak berbuat baik, doa-doa, serta kepasrahan total kepada Tuhan, sehingga segala kesalahan diampuni, serta segala langkah dilindungi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil, setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda